Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang teori perdagangan internasional klasik. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota. Di antaranya adalah yang pertama ada Ahmad Sayuti Royali, yang kedua Siska Rohmawati, yang ketiga ada Dwi Milinia Nuraini, yang keempat ada Anggit Hamidi, dan yang kelima ada Rima Arifatin Nisa. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh teman-teman dan ibu dosen. Kebetulan saya kebagian untuk menjelaskan pandangan teori klasik tentang perdagangan internasional. Jika saya boleh untuk flashback ke belakang, saya ingin mengawali diskusi di slide ini dengan pengantar bahwa teori perdagangan internasional sebagai alat untuk menganalisa dasar-dasar terjadinya aktivitas perdagangan internasional serta keuntungan yang diperoleh. Teori perdagangan internasional merupakan aspek mikroekonomi, ilmu ekonomi internasional yang berhubungan dengan kebijakan perdagangan yang digunakan di suatu negara. Teori perdagangan internasional terdiri atas dua teori yang sangat populer menjelaskan tentang timbulnya aktivitas perdagangan internasional, yaitu teori klasik dan merkantilis. Oke, di slide ini dan beberapa slide ke belakang kita akan membahas terkait teori perdagangan internasional berdasarkan teori klasik. Berikutnya, seperti yang kita ketahui, bahwasanya sebuah teori tidak terlepas dari maksud dan tujuan teori tersebut disusun. Teori klasik disusun berdasarkan atas kondisi di mana ada dua negara, dua barang dalam keadaan full employment atau keadaan di mana tidak ada pengangguran atau lapangan pekerjaan dapat menyerap semua tenaga kerja, lalu persaingan sempurna, tentunya mobilitas arus produksi dan distribusi dalam negeri sangat tinggi atau bisa dikatakan stabil, yang meliputi faktor produksi yaitu tenaga kerja dan kapital. Di slide ini kita akan membahas mengenai asumsi dasar. Teori perdagangan internasional klasik fokus memecahkan masalah ekonomi dengan bantuan penyelidikan ke arah faktor permintaan dan penawaran yang menentukan harga. Setiap teori dalam ruang lingkup ilmu ekonomi tidak bisa dilepaskan dari asumsi-asumsi tentunya. Demikian juga teori perdagangan internasional klasik didasari atas beberapa asumsi dan bisa teman-teman lihat di slide. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, klasik menganggap bahwa dua barang dan dua negara. Asumsi ini memang sangat menyederhanakan permasalahan dalam perdagangan internasional sehingga jauh dari realistis. Apalagi zaman sekarang ini di mana negara yang tertutup atau tidak melakukan sama sekali perdagangan dengan negara-negara lain praktis tidak ada, terkecuali hanya Korea Utara. Kenapa Korea Utara tidak masuk dalam negara yang melakukan perdagangan internasional? Karena sistem perekonomian di negara tersebut bersifat tertutup atau ekonomi tertutup. Kedua, nilai atas dasar biaya tenaga kerja yang bersifat homogen. Asumsi ini nilai suatu barang tergantung hanya atas biaya tenaga kerja, yakni jumlah tenaga kerja dalam jam atau hari kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi dikali upah per pekerjaan. Pada masa teori klasik, faktor-faktor produksi lainnya seperti modal dan dana dianggap tidak penting dalam menentukan biaya produksi dan berarti juga harga produk. Untuk yang ketiga, biaya produk yang tetap tidak berubah. Menurut teori-teori klasik, biaya-biaya produksi per unit output konstan tidak berubah walaupun volume produksi berubah. Dengan demikian, berapapun sesuatu negara memproduksi suatu barang, biaya atau harga per unitnya tetap tidak berubah. Kemudian keempat, tidak ada biaya transportasi. Ini merupakan penyederhanaan dari
masalah karena dalam kenyataannya biaya transportasi sangat mempengaruhi harga jual dari suatu barang ekspor, yang berarti juga daya saing dari barang tersebut dan akhirnya pertumbuhan ekspornya. Walaupun harus diakui bahwa dengan kemajuan teknologi dalam transportasi, biaya transportasi menurun dan jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan 30 tahun yang lalu. Slide keempat ini. Kelima, faktor produksi dapat bergerak bebas dalam negeri tapi tidak antar negara. Asumsi ini pada zamannya teori-teori klasik baru muncul. Mungkin dekat dengan kenyataan pada masa itu karena kendala transportasi antar negara, tetapi sekarang dapat dilihat banyak negara yang kinerja impor manufakturnya sangat cemerlang, padahal negara-negara tersebut sangat miskin akan bahan baku, jadi hanya dibeli dari negara sedang berkembang seperti Amerika yang membeli bahan-bahan mentah ke negara kita, atau bisa jadi Indonesia yang ekspor bahan-bahan mentahnya untuk diproduksi sebagai industri manufaktur di negara-negara berkembang. Keenam, distribusi pendapatan tidak berubah. Dasar pemikiran dari teori-teori klasik adalah bahwa perdagangan dunia bebas akan memberikan manfaat yang sama bagi semua negara yang terlibat, jadi tidak mengakibatkan perubahan dan distribusi pendapatan antar negara. Ketujuh, tidak ada perubahan teknologi. Ini termasuk asumsi yang sangat penting dalam arti perdagangan dunia sangat ditentukan oleh teknologi. Terakhir atau kedelapan, perdagangan tidak dilaksanakan atas dasar barter. Mungkin karena pada zaman itu belum ada uang, maka perdagangan antar negara dilakukan atas dasar tukar-menukar barang atau barter, atau umum disebut imbal beli. Sekarang ini perdagangan internasional didominasi oleh pembayaran dengan uang, walaupun tetap ada transaksi-transaksi perdagangan antar negara dengan sistem barter dengan alasan tertentu. Tentu semua asumsi atau dari 8 asumsi ini berdasarkan atas kondisi atau konteks pada saat teori tersebut digagas atau pada saat teori tersebut muncul. Tentu kalau kita tarik ke garis masa depan, semua teori sangat relevan, tetapi memang ke depan dengan adanya kemajuan teknologi, arus globalisasi, dan kemajuan zaman, tentu teori-teori ini dapat dipatahkan dengan faktor-faktor tersebut. Baik teman-teman, di slide selanjutnya ini kita akan bahas salah satu pandangan dari tokoh klasik, yaitu Adam Smith, mengenai keunggulan absolut atau absolute advantage. Pada tahun 1776, Adam Smith menerbitkan sebuah buku yang terkenal dengan judul The Wealth of Nations, yang menyerang pandangan merkantilis dan sebaliknya menganjurkan perdagangan bebas sebagai suatu kebijakan yang paling baik untuk negara-negara di dunia. Adam Smith membuktikan bahwa dengan perdagangan bebas, setiap negara dapat berspesialisasi dalam produksi komoditi yang mempunyai keunggulan absolut, memproduksi lebih efisien dibandingkan negara-negara lain, dan mengimpor komoditi yang mengalami kerugian absolut, memproduksi dengan cara yang kurang efisien. Spesialisasi internasional dari faktor-faktor produksi ini akan menghasilkan pertambahan produksi dunia yang akan dipakai bersama-sama melalui perdagangan antar negara. Dengan demikian, kebutuhan suatu negara tidak diperoleh dari pengorbanan negara-negara lain. Semua negara dapat memperolehnya secara serentak. Keunggulan absolut dalam pandangan Adam Smith mendasarkan pada variabel real, bukan moneter, sehingga dikenal dengan nama teori murni perdagangan internasional. Murni berarti memusatkan perhatiannya pada variabel real, misalnya nilai suatu barang diukur dengan banyaknya tenaga kerja yang dipergunakan untuk menghasilkan barang, tentu dengan jalan keefisiensian. Oke, berikut ini sebuah ilustrasi penggambaran terkait pandangan Smith terhadap
nilai suatu barang yang diukur dengan banyaknya tenaga kerja yang dipergunakan untuk menghasilkan suatu barang. Di sini ada dua negara, Amerika dan Inggris, dua produk yaitu gandum dan pakaian. Kita lihat kebutuhan tenaga kerja untuk menghasilkan produk per unit. Slide berikutnya saya akan memberikan penjelasan terkait gambaran di slide 6 tadi, terkait kolom di slide 6 tadi, bahwa Amerika lebih efisien dalam memproduksi gandum. Hal ini karena tenaga kerja yang dibutuhkan lebih rendah dibandingkan Inggris. Amerika memiliki absolute advantage atau kemampuan absolut dalam memproduksi gandum, dan sebaliknya Inggris lebih efisien dalam memproduksi pakaian karena tenaga kerja yang dibutuhkan lebih rendah dibandingkan Amerika. Inggris memiliki absolute advantage atau keunggulan absolut dalam memproduksi pakaian. Mungkin teman-teman bingung, kok bisa ya suatu negara itu bisa memiliki keunggulan atau kemampuan absolut gitu. Di slide ini atau di slide 8 ini kita akan bahas di mana keunggulan absolut di suatu negara itu karena masing-masing negara dapat menghasilkan suatu macam barang dengan biaya yang diukur dengan unit tenaga kerja atau secara absolut lebih rendah dari negara lain. Jadi patokan yang digunakan untuk mengetahui negara tersebut mempunyai keunggulan absolut atau kemampuan absolut itu dari sisi berapa banyak tenaga kerja yang digunakan, entah itu sangat efisien atau non efisien. Seperti itu teman-teman. Berikutnya kita akan bahas tentang keunggulan komparatif. Menyatakan bahwa suatu negara akan menghasilkan dan kemudian mengekspor suatu barang yang memiliki keunggulan komparatif terbesar dan mengimpor barang yang memiliki keunggulan tidak memiliki keunggulan komparatif, yaitu mengekspor suatu barang yang dapat dihasilkan dengan lebih murah dan mengimpor barang yang kalau dihasilkan sendiri memakan biaya yang sangat besar. Tentu seperti yang dilakukan oleh negara-negara maju, dia mengimpor barang-barang setengah jadi dan kemudian diproduksi menjadi barang jadi dengan nilai atau harga jual yang sangat tinggi. Berikutnya, keunggulan komparatif juga menyatakan bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh banyaknya tenaga kerja yang dicurahkan untuk memproduksi barang tersebut. Makin banyak tenaga kerja yang dicurahkan untuk memproduksi suatu barang, makin mahal barang tersebut. Ini sangat bertolak belakang dengan keunggulan absolut. Tokoh yang paling terkenal yaitu David Ricardo. Ricardo menyatakan bahwa sekalipun suatu negara mengalami kerugian atau ketidakunggulan absolut dalam memproduksi kedua komoditi jika dibandingkan dengan negara lain, namun perdagangan yang saling menguntungkan masih dapat berlangsung. Negara yang kurang efisien akan berspesialisasi dalam produksi ekspor pada komoditi yang mempunyai kerugian absolut lebih kecil. Dari komoditi ini, negara tadi mempunyai keunggulan komparatif. Di pihak lain, negara tersebut sebaliknya mengimpor komoditi yang mempunyai kerugian absolut lebih besar dari komoditi. Inilah negara tersebut mengalami kerugian komparatif. Hal ini dikenal dengan hukum keunggulan komparatif. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya kita diskusikan dalam mata kuliah ekonomi internasional sebentar lagi. Terima kasih. Berikut adalah pandangan merkantilis mengenai perdagangan. Merkantilisme pertama kali dicetuskan oleh beberapa filsafat ekonomi yakni Colbert dan Cromwell pada abad 17-an, di mana pengikut dari aliran ini adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan politik dan ekonomi pada masa itu.
sehingga mereka-mereka ini dapat sangat berpengaruh terhadap bentuk kebijakan ekonomi masyarakat Eropa saat itu. Nah, para penganut merkantilis itu mengatakan bahwa satu-satunya cara bagi suatu negara untuk